Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa menggunakan masker dan sering-sering menggunakan hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Buat kalian yang baru di channel ini, pastikan kalian klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info berkaitan dengan berjualan online di Amazon. Di video kali ini saya akan sharing apa kesalahan saya waktu saya pertama kali memilih produk untuk berjualan di Amazon. Saya berharap lewat video ini kalian gak melakukan kesalahan yang sama. Dan saya akan memberikan solusinya produk seperti apa yang kalian harus pilih. Nah, banyak yang bilang, apalagi kalau ini bisnis pertama kalian, pastikan bisnis pertama ini atau produk pertama yang kalian pilih adalah produk yang berhasil. Kenapa? Karena ini yang akan menentukan apakah nantinya kalian akan berkarir berjualan online di Amazon atau tidak. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Hostinger yang sudah mensponsori video ini. Buat kalian yang punya bisnis tapi belum mempunyai website, kalian wajib cek Hostinger. Apa itu Hostinger? Hostinger adalah jasa penyedia web hosting yang cepat dan aman. Mempunyai beberapa produk seperti shared web hosting, cloud hosting, email hosting, dan WordPress hosting. Keunggulan menggunakan Hostinger adalah kemudahan setup, di mana kalian bisa membuat website kalian sendiri tanpa perlunya mengerti coding. Mereka menyediakan template-nya, kalian tinggal kustomisasi sesuai dengan bisnis kalian, mulai dari logo, nama, foto-foto, dan lainnya. Lalu kalian tinggal online-kan. Dan performanya juga sangat baik, servernya sangat cepat, dan selain itu yang terpenting, kalian mempunyai support dari Hostinger 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari 1 tahun. Intinya segala permasalahan kalian akan dijawab dengan cepat oleh Hostinger. Selain itu, kalian juga akan punya jaminan 30 hari uang kembali. Harganya cukup murah, mulai dari 23.900 per bulan. Dengan fitur yang sangat lengkap, kalian hanya perlu membayar 23.900 per bulan. Dengan catatan kalian berlangganan selama 4 tahun. Kalaupun kalian berlangganan selama 1 tahun, harganya tetap hemat, Rp39.900 setiap bulan. Dan kalian berhak mendapatkan domain gratis. Supaya kalian lebih hemat, bisa menggunakan kode Rio Nugraha Putra untuk mendapatkan diskon tambahan. Selain itu, kalian bisa menggunakan unique link hostinger.co.id/Rio Nugraha Putra untuk mendapatkan diskon ini. Nah, gimana buat kalian yang sudah mendengar tentang Hostinger? Saya harap info ini bisa membantu kalian ya. Oh ya, satu lagi, apa yang saya bagikan hari ini bisa kalian aplikasikan juga untuk memilih produk di marketplace Indonesia, entah itu Tokopedia atau Shopee. Oke, yuk kita langsung aja ke komputer. Oke, sekarang kita menuju ke Amazon.com. Posisikan diri kita saat ini sedang mencari kira-kira produk apa yang ingin dijual di Amazon nantinya. Sebagai contoh, kita menemukan, ada satu produk yang menarik. Contohnya adalah pest repellent seperti ini. Kalau kita cari di alibaba.com, kita akan dengan mudah menemukan produk itu. Contohnya seperti ini. Oke, produknya menarik. Harganya hanya 0,45 sampai 0,65 dolar per piecesnya. Lalu kita bisa jual di Amazon sekitar 28,99 untuk 6 piecesnya. Kalau ini 6 dikali 6 masih sekitar 3 dolaran ya, 3 sampai 5 dolar. Belum termasuk ongkir. Biasanya sih ongkir setengah, kurang lebih hitungan kasarnya setengah harga barang. Jadi kalau misalnya harganya 6 dolar katakanlah, biasanya harga ongkirnya saya akan menyediakan budget sekitar 50%-nya yaitu 3 dolar. Berarti harga barang tersebut landing di US akan sekitar 9 dolar.
Kelihatannya untuk pemula barangnya ini bagus nih, menarik. Kalau kita gunakan Jungle Scout pun kita bisa lihat, oh produk yang ini harganya 28,99 US dollar, tiap bulannya terjual 90 pieces. Maka revenue tiap bulannya kita akan mendapat sekitar 100 jutaan, 75.000 dolar kalau dikuruskan lebih dari 100 juta. Kelihatannya menarik, tapi banyak pemula yang nggak menyadari. Saya pun belajar ini dari pengalaman, yaitu di Amazon hindari copycat produk. Artinya jangan menjual produk yang sama dijual oleh penjual lain. Contohnya, ini kita lihat produk pest repellent ini dijual oleh Okutani. Lalu ada orang lain lagi yang menjual, uh, ini penjualnya pasti berbeda juga. Ya, harganya berbeda. Jumlahnya sama 6 biji, harganya berbeda. Kalau kita lihat lagi ke bawah, ada lagi yang menjual mereknya Gadino. Tapi ini sebenarnya produknya sama. Harganya pun berbeda. Kalau terus ke bawah akan sangat banyak kalian menemukan, sampai ini ada yang menjual 21,66 US dollar. Banyak yang nggak menyadari bahwa nantinya kalau kalian berjualan produk yang sama seperti ini, tanpa kalian mengimprove atau mendiferensiat produk kalian dengan produk yang ada di Amazon, maka kalian akan jatuh-jatuhnya saingan harga. Kamu hanya bisa bersaing dengan penjual lain di sana dari sisi harga. Kalian bisa lihat ada penjual yang menjual dari 28, 29, 28, 31, dan sampai ada yang benar-benar banting harga tadi 21,66. Saya yakin ini kalau saya cari lagi terus akan ada yang lebih murah dari ini. Karena jatuh-jatuhnya ujungnya saingan harga. Saya pernah ada di posisi seperti ini dan rasanya nggak enak banget. Kenapa? Karena setiap hari kalian akan stres, pikir, oh kompetitor saya si A ini nurunin harga nggak ya? Oh, waktu saya bangun, kenapa hari ini produk saya nggak ada yang laku? Ternyata waktu saya cek kompetitor sebelah menaikkan harga, kita turunin. Oh, lumayan, hari ini ada laku. Besoknya kita cek, dia nurunin harga lagi dan akhirnya sampai titik di mana kalian nggak bisa dapetin profit dan produk ini akhirnya kita nggak bisa jualan lagi. Bisa dibilang produk ini adalah produk yang gagal, tidak menghasilkan keuntungan untuk kita. Lalu, produk seperti apa yang harus kita jual? Sebelum saya masuk ke hal itu, saya mau ulangi lagi, jangan copycat. Di Amazon jangan menjual produk yang sama seperti yang udah dijual di sana tanpa kalian mengimprove atau memperbaiki produk tersebut. Saya mau ambil contoh, kalau kita mau jualan asbak, katakanlah asbak stainless steel. Kita bisa lihat di sini, ada nggak, kalau kalian mau nge-improve nih produk seperti elektronik ini, menurut saya sangat-sangat sulit ya. Saya nggak terpikir gimana caranya untuk kalian bisa mengimprove produk seperti ini. Produk ini ya udah jadi, nggak ada yang bisa kalian improve menurut saya. Tetapi kalau kalian mencari produk yang kalian nanti improve, saya yakin kalian bisa bersaing nantinya di Amazon. Contoh, kalau kita ambil asbak stainless steel ini, saya yakin bisa ada yang diimprove. Tahu dari mana barang ini bisa diimprove? Cara termudah adalah membaca review. Kita klik di sini ya. Biasanya kalau kita klik review bakal ada komplain dari customer, oh saya pengen seperti ini, saya pengen seperti itu, itulah yang kita harus improve. Kita lihat biasanya yang bintangnya itu kurang bagus ya. Kalau yang bintang 5 biasanya orang udah puas. Kita lihat bintang 4. Kita lihat produk lain. Ini isinya 4 biji, harganya 12,97 dolar. Kalau kita lihat reviewnya, yang bintang 1 nih ya. Kalau kamu taruh rokoknya, maka eh, rokoknya biasanya robek. Ukurannya nggak pas.
tipis bahannya, bolong lagi. Ini dibilangin malah bisa motong tangan karena saking tajamnya pinggirnya. Berarti yang kita bisa improve di sini adalah kita bisa minta ke supplier waktu dibikinin produk ini, maka kita bisa minta tolong supaya pinggirnya dihamplas sampai sehalus mungkin. Gitu. Itu salah satu yang bisa kita improve. Lalu kalau kita lihat-lihat lagi produk ini, saya nemu ada orang yang menurut saya cukup pintar sih. Dia menyediakan di sini 2 lubang. Yang pertama untuk rokok yang kecil, yang kedua untuk rokok yang besar. Jadi kalau kalian mau jualan di Amazon, janganlah memesan produk yang seperti ini. Karena udah pasti kalah saing. Pastikan lubangnya itu seperti ini. Sehingga kalian bisa menambahkan di produk kalian, oh ini loh kelebihan produk saya dibandingkan produk yang lainnya. Contoh lainnya, kalau orang baca di sini, biasanya orang menggunakan asbak ini di outdoor. Untuk backyard, camping, outdoor. Biasanya kalau misalkan untuk outdoor itu, di sini anginnya kencang. Karena ada tutupnya, maka dalam isinya itu nggak bertebangan kemana-mana. Jadi sudah pasti kalian harus pakai juga tutup. Gitu. Itu salah satu contoh produk improvement kalau kalian mau berjualan di Amazon. Jangan berjualan produk yang sama, kalian plug pesan di Alibaba lalu kirim. Nggak akan bisa bersaing. Di sini malah saya menemukan yang lebih improve lagi dibandingkan asbak ini ya. Kan kalau misalkan di outdoor kadang nggak ada meja ya. Jadi setelah mungkin penjual Amazon seller lainnya yang udah berpengalaman baca-baca, oh saya bisa improve nih produk ini. Akhirnya ada yang menciptakan seperti ini. Jadi ada dudukannya. Jadi kalau kita lagi camping gitu nggak perlu cari meja untuk taruh asbak, kita tinggal taruh aja di rumput atau di mana, tinggal ditinggiin. Berikut juga ada penutupnya. Cuman kalau kalian perhatiin di sini lubangnya ini single ya, nggak ada yang belum ada lubang yang seperti ini untuk rokok kecil dan rokok besar. Kalau saya mau berjualan ini, saya pasti akan pesan ke Alibaba, tolong di custom untuk saya produk seperti ini. Saya pasti pesan yang bentuknya seperti ini, cuman lubangnya saya bakal minta dijadikan 2. Dan saya akan pastikan si pinggirannya itu halus sehingga nggak merobek rokok. Itu namanya produk improvement. Bahkan kalau mau satu step lebih unggul dari yang lain, saya akan minta pinggirnya ini, kalau dihamplas namanya pengerjaan orang kan, bisa aja ada bagian-bagian yang nggak kehamplas dan tetap tajam. Saya bisa minta ke supplier saya, bisa nggak sih ditambahin semacam kayak epoksi atau plastik yang bisa nutupin bagian metalnya ini. Gitu. Jadi itu kesalahan pertama saya waktu saya mulai berbisnis di Amazon. Saya menjual produk yang sama yang ada di Amazon karena sudah saya hitung-hitung, oh kelihatannya profit. Tapi saya nggak nyadar bahwa kalau produk saya nggak ada improvement, ujung-ujungnya akan bersaing harga. Maka dari itu, saya mau ingatkan, terutama untuk penonton channel saya, jangan berjualan produk yang copycat. Jualan produk yang sudah diimprove. Bagaimana caranya kita bisa mengimprove produk tersebut? Hal yang paling gampang adalah baca reviewnya. Karena beda ya, kalau review di Tokopedia atau Shopee di Indonesia itu biasanya barang sampai itu langsung dia bilang, oh barangnya bagus, bintang 5. Oh, bahkan ada yang lucu sampai orang bilang gini, saya kasih bintang 3 dulu ya, nanti kalau barangnya udah saya coba dan bagus, saya tambahin. Kan nggak bisa seperti itu. Di Indonesia itu banyak marketplace yang reviewnya itu nggak menggambarkan kualitas dari produk tersebut. Ada barang jelek, tapi dapat bintang 5.
Kenapa? Karena barang nyampe pun biasanya orang Indonesia langsung kirim bintang 5 tanpa lebih objektif menilai produknya. Tapi kalau di Amazon, yakinlah setiap penjual itu biasanya mereview dengan sangat akurat, apa adanya, jujur, bagus bilang bagus, jelek bilang jelek gitu. Karena mereka tahu, mereka belanja berdasarkan review, dan review yang mereka taruh itu membantu customer lain juga. Jadi intinya, kalau mau jualan di Amazon, baca review kompetitor kita, apa yang bisa kita improve dari review tersebut, improve lah, dan tanyakan ke supplier kita apakah kamu bisa membuat yang seperti ini. Itu. Sekian tips dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gimana buat kalian yang terbantu sama video ini, boleh klik like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Buat kalian yang pengen teman-teman kalian juga tahu tentang info ini, boleh klik share. Terima kasih buat semuanya. Di video berikutnya saya akan sharing lagi bagaimana tips dan trik saya untuk memilih produk yang menguntungkan. Apa aja sih kriteria yang saya punya untuk menentukan, oh produk ini akan menentukan, oh produk ini tidak akan menguntungkan nantinya. Oke, ditunggu. Terima kasih buat semuanya udah nonton sampai selesai. Bye-bye.